Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama dengan saya, Suster Petronella Borukaro KSCC. Hari ini hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, hari biasa pekan ke-11. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Matius bab 5 ayat 43 sampai ayat 48 dengan tema mengubah cara pandang kita dengan cara pandang Allah. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, warna hidup kita tergantung dari warna kacamata yang kita pakai. Dan cara kita memandang sesuatu akan menentukan sikap dan tindakan kita. Hidup akan menjadi baik kalau kita memandangnya dari kacamata yang baik, termasuk dalam menilai orang lain. Sebaliknya, jika kita berpikir negatif tentang orang lain, selalu ada saja bahan untuk menduga hal-hal yang tidak baik. Jika ada seorang teman memberi hadiah kepada kita, jelas itu perbuatan baik. Tetapi ketika kita berpikir negatif, kita akan menjadi curiga, jangan-jangan dia punya maksud lain yang tersembunyi, dan kita mulai diselimuti rasa was-was. Sebaliknya, jika kita berpikir positif, kita akan menikmati hadiah itu dengan rasa gembira dan syukur dan berkata, ia sangat baik. Saudara-saudari, seorang ibu pernah bersharing, katanya, ia mulai bisa berdamai dengan orang yang telah mengkhianatinya ketika ia selalu menyanyikan lagu "Kukasihi Engkau dalam Tuhan". Demikian lagunya. Kukasihi Engkau dalam Tuhan, kukasihi Engkau dalam Tuhan, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, kukasihi Engkau dalam Tuhan. Lagu ini dia nyanyikan khususnya ketika ia mengingat orang yang telah mengkhianatinya itu. Lagu ini menjadi doa baginya. Seorang dokter pernah berkata kepadanya, kalau ibu mau sembuh dari sakit yang ibu derita, ibu harus melepaskan rasa benci dan dendam yang ada dalam hatimu dengan mencoba mengubah cara pandang ibu terhadap dia yang telah mengkhianati. Pengalaman ibu itu awalnya sangat sulit. Namun semakin sering ia menyanyikan lagu itu dan mencoba merenungkan isinya, akhirnya ia mampu mengubah cara pandangnya terhadap orang yang telah mengkhianatinya
dan mampu melepaskan rasa benci dan dendam dalam hati sehingga ia sembuh dari sakitnya dan hidupnya semakin bahagia. Saudara-saudari, hari ini dalam bacaan yang kita dengar, Yesus meminta para murid untuk mengubah cara pandang lama yang menganggap orang-orang kafir sebagai musuh. Yesus berkata, "Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Bagi orang Yahudi, setiap orang yang bukan sebangsa dengan mereka, terutama orang kafir yang tidak mau mengakui Allah, adalah musuh. Ketika ketaatan pada hukum merupakan salah satu identitas keyahudian, orang-orang Yahudi akan memandang mereka yang tidak menaati hukum sebagai musuh. Disinilah apa yang dikatakan Yesus memiliki makna untuk menuntut para murid tidak hanya mengasihi mereka yang mengasihinya, melainkan juga mengasihi musuhnya dan mendoakan orang yang menganiaya mereka. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengasihi musuh sambil berdoa baginya bukan suatu idealisme total, melainkan strategi yang bijak dalam mengalahkan kebencian dan penganiayaan. Manusia tidak mungkin berdoa untuk seseorang sambil membencinya, karena mengingatnya saja pun barangkali ia tidak rela. Mari kita lihat pengalaman kita. Apakah kita mau mendoakan musuh kita? Mendoakan supaya ia celaka? Barangkali ya. Tapi apakah Tuhan akan mengabulkan doa yang demikian? Rasanya tidak. Mungkin ini sulit, karena yang ada di hati hanya kemarahan dan kebencian. Namun mari kita sadari bahwa berdoa untuk musuh adalah obat yang paling mujarab untuk membunuh kebencian dalam hati. Jika kita tidak mau mempraktekkannya, tidak mungkin kita sembuh dari penyakit kebencian yang menghabiskan seluruh tenaga kita, yang membuat wajah kita tidak berseri. Seperti pengalaman ibu dalam cerita tadi, ketika ia berani melihat di wajah orang yang dibencinya kemuliaan Tuhan, maka ia mulai dapat melepaskan rasa benci dan dendam dalam hatinya. Saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini sepertinya menguji kasih kita kepada sesama, terutama musuh kita. Yesus berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Di sini Yesus bukan mau berbicara upah, tapi Yesus mau menegaskan bahwa mengasihi orang yang mengasihi kita tidak menghasilkan pahala apapun, sebab tidak sulit dan tidak ada masalah. Jika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, kita tumbuh dalam kasih sebagai sesama. Tetapi kalau orang mengasihi musuh, imbalannya ialah pertumbuhan dalam kasih ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai seorang pengikut Kristus, mari kita mengubah cara pandang kita, mempergunakan cara pandang Allah yang mengasihi semua orang tanpa syarat dan tanpa diskriminasi. Kita dipanggil untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kita, yang mengkhianati kita, yang mempersulit jalan hidup kita. Ini bukan hal gampang. Maka jika berat untuk mengasihi secara konkret dengan bertatap muka,
mari kita doakan terlebih dahulu. Mudah-mudahan melalui doa, akhirnya kita memperoleh keberanian dan kekuatan untuk mengasihi musuh-musuh kita. Apa yang diminta oleh Yesus berat. Namun ingat, hal ini akan membebaskan batin kita. Sebab memusuhi bukan hanya membawa penderitaan bagi orang lain, tetapi terlebih-lebih penderitaan bagi diri kita. Tuhan memberkati.